Skin Hybrid Elixir Skin Radiant Perfect Cushion. Wow, udah 3 minggu kita nggak muncul di sini. Lumayan kangen juga untuk muncul ke permukaan. Well, seperti yang kalian tahu kemarin itu liburan lumayan panjang ya, libur lebaran. Terus juga aku ditinggal ART ku mudik. Jadi ya udah, aku manfaatkan situasinya untuk istirahatnya tapi nggak sekedar makan tidur ya. Ya sekalian aja jalan-jalan. Intinya quality time sama keluarga. Aku tahu kalian udah nungguin banget. Ini di tanganku udah ada total 4 shades Avoskin yang sebenarnya ini cushion udah aku terima seminggu 2 minggu sebelum launching dan aku cobain dulu, plus pas lebaran juga udah aku cobain pakai. Cuma kemarin itu aku nge-reviewnya baru versi pendeknya doang dan udah banyak banget yang nanyain. Pertanyaannya tuh super lengkap, udah aku compile, udah aku kumpulin. Nah sekarang aku mau nge-review lebih dalam lagi. Oke, kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi, kita langsung review dan bahas aja satu persatu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Terlihat terlalu pucat pasi karena emang belum pakai lip pen hari ini di hadapan kalian. Iya, aku tahu soon juga bakalan aku review dengan versi lebih lengkapnya lagi untuk Wardah Stay Lock ini. Kayaknya udah banyak banget ya PR ku untuk nge-review produk. Well, hari ini aku bakalan coba pakai nge-ombre shade 2. Ini Wardah Stay Lock Lip Matte. Menurutku ya cocok banget untuk olive tone, kuning langsat. Tuh, warnanya orange banget di aku ya. Terus mau aku ombre sama shade 8. Aku tahu ini bakalan kering banget sih karena dia kan matte plus matte gitu ya. Ini bagus banget. Dia sekali swipe bisa langsung nge-cover two tone lips. Kemarin aku nge-ombre shade 1 sama shade 7. Jadinya pink ombre gitu, bagus deh. Kayak aku nih kayaknya mulai suka warna-warna pink nih. Nah kan kalau misalnya yang reviewnya udah ada lip pennya kayak gini, nggak pucat-pucat banget ya. Tuh. Oke, sebelum kita nge-review cushionnya, aku harus nge-prep skin dulu dong. Aku pakai Wardah Spray On Serum. Di shake dulu. Wanginya enak ya. Oke, untuk Avoskin Hybrid Elixir Skin Radiant Perfect Cushion, packagingnya kayak gini nih. Ini warna yang lumayan beda ya dari yang lain. Yang jadi pertanyaanku adalah apakah packagingnya ini pakai produk recycle, karena setelah aku perhatiin dia tuh kayak ada bintik-bintiknya gitu kan. Nah bintik-bintiknya tuh antara yang satu kemasan sama yang lainnya tuh nggak sama. Apakah dia pakai produk recycle? Ini aku udah nanya ke Ordal tapi belum dijawab. Curiga iya sih, karena setauku di Jogja tuh lumayan banyak pabrik untuk produk-produk recycle gitu ya. Setauku, sotoy aja sih. Lanjut, untuk pilihan shades-nya ada 4. Harganya itu satunya sekitar 236.000. Tapi ya of course ya kalau misalnya beli online setiap hari itu kan ada live shoppingnya, jadi suka ada harga flash sale-nya. Jadi pastinya harganya beda-beda tiap hari. Mungkin tiap Senin harganya naik. Untuk kandungannya, ini tuh ada fungsi yang smart, dimana hasil akhirnya itu dibilangnya natural radiant finish, terus bikin kulit terlihat halus, sehat, glowing alami. Coveragenya medium tapi buildable. Jadi untuk kandungannya dia tuh serum infused cushion. Ada 2% niacinamide, terus juga ada hyaluronic acid ya buat melembabkannya. Terus ada vitamin E, allantoin. Selalu ya, setiap produk Avoskin tuh selalu ada kandungan allantoin ini. Terus juga ada UV filter. Sayangnya nggak disebutin SPF-nya berapa. Biasanya kalau nggak disebutin itu di bawah SPF 15 sih. But at least kalau misalnya ada produk mau dia mention ada SPF ataupun tidak, aku pribadi prefer tetap harus pakai sunscreen sebelum pakai cushion. Tipis-tipis aja sih sebenarnya pakainya, nggak perlu yang tebel banget gitu, enggak, karena kadang kan suka tabrakan juga ya sama produk cushion ya. Jadi ya tetap harus pakai tipis aja. Tadi serum infuse-nya yang bikin dia ini menjadi punya teknologi yang smart. Smart itu apa? Soothing, moisturizing, anti-aging, radiant, sama touch. Ini dia swatches lengkap ke-4 shades cushion Avoskin di kulit neutral warm, sawo matang,
terang. Well, aku bakalan jabarin satu persatu shade-nya dulu. Ini yang paling atas nih, L01. Ini tuh untuk fair skin dengan cool neutral undertone. Kelihatan sih ini agak pinkish gitu kan. Tuh. Untuk yang paling bawahnya ini N02 Wihi. Ini untuk light medium skin ya, dengan neutral tone. Nah, kemarin sebelum libur lebaran aku cocok banget pakai yang N02 ini karena emang kulitku lagi versi sawo matang terang benderang gitu ya. Nah, karena aku sudah liburan di area Jawa Tengah ya selama libur lebaran yang panasnya banget gitu kan. Nah, ini aku masuk nih shade M03 Dayu. Ini cocok untuk medium skin with neutral warm tone. Nah, emang masuk kan di aku sebenarnya ya. Terus D04 ini gelap banget ya. Ini untuk deep skin with neutral warm tone. Kalau di aku ini emang jadinya gelap banget ya, nggak masuk gitu. Kecuali ini aku jadiin untuk kontur. Nah, tapi aku ngerasa D04 nih kayak ada hint hijaunya gitu di aku. Apa mataku atau gimana? Tapi no, ini ada hint hijaunya sih. Kayaknya ini masuk deh ke olive tone tapi untuk yang deep skin gitu. Oke, sesuai hasilnya tadi aku bakalan lanjut pakai cushionnya Avoskin shade Dayu M03. Nah, nih kebetulan yang sebelah kanan banyak banget freckles sih, bukan freckles sih, ini dark spot ya. Coba ya. Ini sekali tap apakah bisa ngecover dark spotnya? Wow, ternyata match banget. Nah, tuh. Oh, dia bisa nyamarin flek hitam di wajah. Redness ketutup. Nih redness di hidung. Terus ada titik jerawat merah. Lumayan tercover. Ini lagi match banget sih di kulitku surprisingly. Karena habis liburan ngakak. Coba ya, di kening nih lumayan lebih gelap lagi nih kan. Di area wajah tuh pokoknya jidat adalah area tergelap. Aku taruh sampai under eye. Kalian aja deh di kelopak mata juga pakein. Ini yang udah pakai dan ini yang belum. Kelihatan kulitnya sehat ya. Rasanya tuh tipis banget gitu loh, ringan banget. Terus aku nggak timpa-timpa lagi ya berkali-kali, tuh nggak perlu. Satu layer aja udah cukup sih kalau buat kulitku yang nggak terlalu banyak bekas jerawat ya. Hampir nggak ada sih di area sini karena aku jerawatannya tuh justru di hairline, bukan di tengah. Di tengah sini tuh banyaknya dark spot dan lumayan samar. Sekarang kita diemin dulu untuk ngecek oksidasinya. Oh ya, by the way, untuk kulitku kondisinya saat ini lagi kering kerontang banget, apalagi di area bawah sini. Jadi tadi harus dihidrasi dulu. Sekarang kita cek apakah ada oksidasi setelah sekitar didiemin berapa menit ya barusan ya? 1 menitan lah ya. Ada oksidasi nggak? Coba ya kita cek ya. Coba kita blend. Masuk-masuk aja dia. Dari warnanya sih, warna pertama ke yang terakhir dia ada oksidasinya. Tapi, oh ternyata nggak ada. Pas di blend sama aja nih kiri sama kanan. Minim ya. By the way, sini tuh banyak banget bekas jerawat nih. Cuma emang nggak terlalu kelihatan, tapi nggak tahu ya di kamera kelihatan nggak ya, lumayan ada bolong-bolong gitu kulitnya. Nah, oke. Udah beres pakai produknya. Sekarang aku beresin dulu makeupnya. Aku kembali lagi setelah beres make upan. Sekarang aku mau coba cek flashback dulu ya. Nah, jujur kayaknya ada ya flashbacknya ya Avoskin. Karena aku tuh nggak pakai powder di beberapa part wajah kayak di luar sini. Tapi kalian mesti tahu ya, untuk ketahanannya ini aku lampirin aja. Lebaran kemarin aku pakai produknya karena emang tuh finishnya itu menurutku di kulit yang kering jadinya matte banget ya. Tapi bukan yang deadlock matte. Jadi prefer di set di area yang gampang berminyak aja. Kalau yang gampang nge-crack itu nggak aku set pakai powder sih. Dan hasilnya pas lebaran kemarin itu sampai keringetan 10 jam aku pakai, itu minim banget nge-crack. Padahal aku nggak pakai primer, aku hanya pakai prep skinnya sampai sunscreen aja. Tapi bagus banget sih. Untuk shade M03 ini aku ngerasa dia tuh agak abu-abu nih di area sini ya. Emang ini oksidasinya tuh jadi lebih ke
undertone-nya gitu loh. Dia jatuhnya turun, tapi ya tetap kita harus pakai shade yang match di kulit. Kesimpulannya, Avoskin ini walaupun dari kemarin banyak digosipin bakalan kenapa-napa, kayaknya kenapa-napa, tapi setelah dia melalui banyak cerita lalu muncul ke permukaan dengan produk cushion ini, menurutku ini adalah satu produk yang upgrade dari Avoskin karena udah keluar dari zona nyaman dan produknya pun beneran aku ngerasa kayak dipikirin banget sih. Untuk 4 shades ini udah lumayan mewakili beberapa skin tone undertone, cuma memang kalau 4 shades doang tuh kurang sih. Kayaknya memang harus nambah shades lagi. Mungkin kedepannya Avoskin bakalan perlahan menambah shade atau menambah varian produk, ya kan? Biasanya kalau habis cushion apa sih berikutnya? Powder kali ya. Apakah penerawangan kita ini benar? Kita lihat aja nanti ya. Sekian reviewku hari ini, semoga kalian suka sama videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!